Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Kami datang di hadirat-Mu ya Tuhan, mengucap syukur kepadamu ya Bapa, karena kasih setiamu, karena kebaikan-Mu, pimpinan dan penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Kami dapat lalui hari ini, bukan dengan kekuatan kami, tapi semua karena kemurahan-Mu. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Dan saat ini kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami, berikan kami pengertian untuk kami dapat memahami akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Mazmur 31 ayat yang ke-25. Tertulis demikian, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, ketakutan menjadi hal yang mewarnai berita yang kita dengar dan baca hari-hari ini. Mayoritas informasi yang disampaikan oleh media adalah kabar yang menimbulkan rasa takut dan kekhawatiran. Seorang pemimpin media terbesar di salah satu negara pernah mengatakan kepada para jurnalisnya untuk mencari berita yang negatif, yang mengkhawatirkan dan mencemaskan, karena berita semacam itulah yang lebih sering dibaca dan menarik banyak orang. Ada kecenderungan dalam masyarakat dunia ini untuk memperhatikan hal-hal yang buruk dibandingkan yang baik, dan itulah yang disodorkan oleh media kepada kita. Lebih banyak informasi yang sifatnya kontroversi dan buruk daripada yang baik dan membangun. Memang saudara, ada kenyataan bahwa situasi dunia ini diwarnai dengan berbagai peristiwa yang buruk. Tapi bagi kita yang percaya, Tuhan mau agar kita tetap kuat dan teguh dalam segala situasi dan menjalani hidup ini dengan iman kepada Tuhan. Dalam Mazmur 31 ayat 25 dikatakan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Dalam kelemahan kita, dalam kesulitan dan masalah apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, janganlah kita menjadi lemah dan kehilangan iman percaya kepada Tuhan Yesus. Kuatkanlah dan teguhkanlah hati kita untuk selalu melangkah dalam iman, pengharapan dan kesetiaan kepada Tuhan. Ada satu pertanyaan buat diri kita berdasarkan ayat ini. Apakah saat ini kita masih berharap kepada Tuhan ataukah tidak? Kepada siapakah kita berharap saat ini? Apakah kekayaan, kepandaian, atau kekuatan tubuh kita? Semuanya itu tidak bisa menjadi sandaran kita, saudara. Mungkin ada di antara saudara yang berharap kepada dukun dan paranormal, yang umur mereka saja mereka tidak bisa kuasai. Pribadi-pribadi ini, saudara, bukan tempat kita berharap. Pengharapan kita yang sejati, yang benar hanyalah Tuhan. Dalam Mazmur 132 ayat 1-3 dikatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Saudara yang dikasih Tuhan, kita tidak dapat menemukan pertolongan dari manapun juga selain dari Tuhan sendiri yang adalah sumber kehidupan dan sumber segala-galanya bagi kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita goyah, saudara. Tuhan akan selalu melindungi kita. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita berharap kepada Tuhan, janganlah bimbang dan ragu. Sebaliknya, kuatkan dan teguhkanlah hati kita, karena pengharapan kita kepada Tuhan tidak pernah sia-sia. Di tengah situasi gelombang pandemi yang terus terjadi sampai hari ini, mari kita tetap kuat dalam pengharapan kita kepada Tuhan. Dan sekalipun saudara, masalah demi masalah terjadi terus-menerus di dunia ini, ingatlah saudara, tetaplah kuat dan teguh hati dalam iman kita pada Tuhan Yesus. Karena ada pertolongan, perlindungan, dan keselamatan di dalam Dia. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga,
Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur karena kekuatan oleh firman-Mu memberikan kami sukacita, pengharapan di tengah-tengah situasi dunia ini yang penuh dengan ketidakpastian, penuh dengan hal-hal yang membuat kami cemas dan takut. Kami bersyukur karena di dalam Engkau Tuhan, kami memiliki ketenangan, kami memiliki damai sejahtera, sukacita, dan pengharapan yang pasti. Engkau melindungi kami, menyertai kami dalam segala keadaan. Engkau tidak membiarkan kami goyah, dan Engkau tidak pernah lalai dalam melindungi, menjagai kami. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu dan untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mau jalani hidup kami ini dengan kekuatan yang daripada-Mu. Kami tidak mau gentar, kami tidak mau takut, kami tidak mau khawatir, sebab ada Engkau ya Tuhan, yang menjadi kekuatan dan sandaran bagi kami. Berkati kami di sepanjang malam ini, berikan kami tidur yang nyenyak ya Tuhan, dan bangunkan kami kembali dengan kekuatan baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk setiap dari kami, para pendengar renungan hari ini, yang sedang dalam keadaan sakit dan menderita, agar Tuhan Engkau menyembuhkan, berikan kesehatan dan kekuatan yang sempurna. Juga kalau ada keluarga-keluarga mereka, saudara-saudara dan teman-teman mereka, yang sedang dalam keadaan yang sakit, agar Tuhan Engkau menjamah, menyembuhkan dengan kuasa-Mu. Bagi yang sedang dalam pergumulan masalah, kami berdoa ya Tuhan, agar Engkau memberikan jalan keluar, dan pertolongan-Mu yang ajaib atas setiap mereka. Terima kasih Tuhan, kami percaya mujizat Tuhan terjadi, nyata dalam kehidupan kami. Kami alami kemenangan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.